Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak SMP Negeri 1 Adular Timur? Baik. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, alangkah bagusnya ketua kelas mana? Ada ketua kelas nggak? Ada. Oh, ketua kelas Rehan ya? Rehan, untuk memimpin doa dulu. Siap. Aduh. Semua diminta untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada semua. Ya. Tapi kayaknya ada bab yang kosong ini. Itu tadi siapa itu? Dalam. Bukan ada orangnya. Ya. Oke baik. Dengan namanya di depan Pak absen dulu ya. Ya. Oke. Yang pertama Ica Troli. Ica mana? Oke. Fatauddin. Oke. Usman. Alhamdulillah kita cek semua ya. Haji. Nama Haji saja nak? Haji Arifi. So salah. Oke. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur dan tentram. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Satu dulu ya. Asbreaking dan dengan apa tadi? Tepuk satu ya. Satu fokus. Satu, oke. Siap, mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Oke baik, terima kasih. Oke lanjut pada pembelajaran kita minggu lalu tentang apa itu informatika. Oke, yang bisa tahu apa itu informatika angkat tangan. Oke, sudah Ica, silakan. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengetahui kulit rancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika mencakup Oke baik. Informatika adalah ilmu atau bidang ilmu mengenai studi perancangan pembuatan sistem komputasi. Nah mungkin anak-anak masih bingung ya apa informatika. Tapi inilah pelajaran kita yang sudah lewat. Kita tetap lanjut. Nah terus apa saja yang dipelajari dari informatika? Tentang itu ada beberapa poin itu. Salah satunya adalah berpikir komputasional. Ya tahu kan? Berpikir komputasional. apa yang dipelajari dalam materi informatika?
rasional, menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang berkaitan mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, atau ilmu sosial. Oke? Dengar ya, nanti kita ulangi lagi nanti. Yang kedua tentang poin-poin informatika itu ada beberapa poin, salah satunya tadi berpikir komputasional tadi. Yang kedua itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Masih ingat? Teknologi informasi dan komunikasi. Yang tahu kan? Oke, silakan. Belajar cara membuat karya digital berkomunikasi via surat menggunakan peran. Lanjut. Oke, baik. Nah, dalam pikiran kita punya, dalam otak kita punya, belajar informatika berarti kita belajar tentang internet ya. Otomatis kita belajar menggunakan laptop, komputer dan sebagainya ya. Nah, bisa tidak kita belajar informatika sekedar belajar saja, tapi tanpa menggunakan laptop? Bisa tidak? Bisa. Bisa ya. Oke, ya bisa. Menjelaskan kenapa sih belajar informatika bisa menggunakan, tidak bisa apa? Bisa tanpa menggunakan laptop ataupun komputer. Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa? Karena kita sudah belajar di dalam buku. Oke, baik. Itulah memang benar, kata-kata itu benar karena kita sudah catat. Yang kalian tadi baca itu kan dicatat dalam buku kalian toh? Oke, untuk lebih jelasnya, ini ada video tentang penjelasan dari apa yang kita sebutkan tadi. Coba simak bapak dulu, simak bapak dulu ya. Anak-anak, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar rancangan tersebut. Nah, maksudnya ini, ya apa tadi yang kalian jawab itu semua akan dijelaskan semuanya di sini. Di video ini, kali ini akan dijelaskan semua yang dijawab oleh anak-anak sekalian. Jadi itu mohon perhatiannya ya. Matematika, sains, atau ilmu sosial. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan perangkat untuk mencari informasi, serta mengolah file dalam folder. Yang ketiga, sistem komputer. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berpusat pada siswa, dan pembelajaran berbasis inquiry. Pertanyaan terakhir, adakah hubungan antara bermain games dengan informatika? Salah satu hal yang menarik dari dunia komputer adalah permainan atau game. Nah, dalam pelajaran informatika, kalian juga akan belajar bagaimana membuat game sederhana menggunakan. Oke, baik, mungkin seperti itu. Ini adalah tentang perangkat keras komputer. Ini adalah siswa mampu mengenal fungsi dari perangkat keras itu sendiri. Sebentar lagi Pak akan membuka tentang video perangkat keras yang masuk dalam komputer. Tapi sebelumnya, mungkin ada teman-teman kita yang sudah pernah mendengar mungkin perangkat keras yang nanti kita akan pelajari, mungkin di kakaknya kah, atau mungkin di ibu bapaknya menjelaskan tentang perangkat keras seperti ini, perangkat keras seperti ini. Digunakan dalam ANBK itu. Seperti apa itu? Salah satunya. Chromebook apa lagi? Komputer apa lagi? Keyboard apa lagi? Masih banyak yang lainnya. Itulah disebut dengan perangkat keras. Kenapa disebut dengan perangkat keras? Karena apa lagi? Apa lagi? Bisa dipegang drama, bisa dimainkan apa lagi? Ya? Apa lagi? Bisa dilihat. Jawaban semua itu adalah benar. Bisa toh? Bisa. Baik, langsung kita masuk pada videonya ya. Tolong semua baik. Anak-anak,
dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras atau yang disebut juga dengan hardware dalam bahasa Inggris merupakan perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat didapat menggunakan tangan dan dilihat menggunakan mata. Perangkat keras terbagi berdasarkan fungsinya, yaitu piranti dimasukkan atau disebut juga dengan input device, piranti keluaran atau disebut juga Sebelum lanjut, tolong perhatikan videonya ini, karena ini nanti yang akan kalian bahas di setiap kelompok masing-masing. Dan pertanyaan ini semuanya tidak pertanyaan nanti. Jadi nanti ditanyakan dalam LKPD yang kita bagikan tentang ini. Apa itu mouse? Apa itu scanner? Apa itu mikrofon? Apa itu keyboard? Dan sebagainya. Jadi mohon perhatiannya agar nanti kita anak-anak kerja pada kelompoknya tidak bingung-bingung. Dia bertanya sana sini. Oke? Bisa toh? Oke. Kita lanjut. Perangkat yang termasuk ke dalam piranti masukan diantaranya adalah mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tetikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian contoh yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka maupun simbol. Contoh ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto maupun tulisan menggunakan alat membaca optical data reader. Jenis dari hardware selanjutnya adalah perangkat keluaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi ke dalam bentuk teks, grafik, dan gambar yang tadi sudah diproses dalam piranti pemroses dan diberi inputan pada piranti masukan. Perangkat komputer yang tergolong ke dalam output device diantaranya adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Oke, baik. Sudah ada gambaran atau apa itu perangkat keras? Sudah ada gambaran tentang ini yang sebelum perangkat keras ini. Salah satunya contohnya adalah mouse, keyboard, itu adalah perangkat keras yang bisa disentuh dan bisa seperti itu. Itulah perangkat keras. Perangkat keras ini, sistem komputer informatika ini ada dua perangkat. Yang pertama itu perangkat komputer, perangkat keras, dan juga perangkat lunak sebagai software. Tapi hari ini kita belajar tentang perangkat keras saja dulu. Mungkin minggu depan, kalau tidak ada halangan, kita akan bertemu dengan perangkat lunak yaitu software. Tapi hari ini kita belajar tentang apa sih perangkat keras itu. Mungkin ada pertanyaan yang bisa Pak bertanya setelah anak-anak menonton video tadi. Contohnya, ada contohnya mungkin ya. Contohnya seperti apa mungkin bisa? Mouse dan keyboard. Oke, itu salah satu contohnya. Itulah perangkat keras. Proses komputer. Mungkin coba. Contohnya prosesor dan data. Hard disk, ya benar sekali. Contoh perangkat keras penyimpanan komputer. Karena begini, komputer ini ada yang namanya otak, ada penyimpanan, ada daya ingatnya. Kalau dia tanpa daya ingat, berarti dia tidak simpan apa-apa. Mungkin itu bisa menjawab mungkin. Contohnya hard disk dan flash. Nah, hard disk dan flash disk. Ada kan sekalian untuk tetap pada tempat duduknya, hanya saja yang di depan putar muka ke belakang untuk menentukan kelompok. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Nah, coba waktu kita berjalan ini. Ya. Sebutkan kegunaan monitor. Kalau monitor secara garis besar berarti hanya melihat toh, tapi situ ada penjelasan sebagai alat output
atau hasil pengolahan data prosesor CPU. Coba cari di situ. Coba tolong cari di nomor 2 itu. Yang ketiga itu arti daripada modem internal, modem eksternal, dan kabel dial-up. Coba cari di situ. Nomor 2 yang sebaliknya. Bisa itu. Bisa. Nah, saya mau diskusi masih di situ. Cepat. Katanya sudah. Oke, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum anak, masa semua kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor berapa? Nomor 4, sebutkan beberapa contoh program aplikasi grafis. Yang pertama adalah Adobe. Adobe adalah gitu maksudnya ulang. Kami dari kelompok 4 akan Mempresentasikan kelompok 3 ya. Oh ya, ayo cepat waktu kita di sana. Baca. Yang maksud dengan Adobe Photoshop adalah mengulang dan membuat desain garis baris. nomor berapa itu? Nomor berapa? 6, oke. Nomor 6 apa itu? Input, tapi input. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebutkan hasil jenis output. Output ya. Oke. Monitor untuk menampilkan gambar atau media. Speaker untuk mendengarkan suara dari komputer. Printer untuk membuat foto dari media kertas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah, gitu maksudnya kita pahami dulu. Monitor itu apa sih? Menampilkan gambar. Speaker itu untuk mengeluarkan Suara. seperti itu mana? Oke, baik. Berikutnya kelompok yang mau maju 2. Waalaikumsalam. Mas depan, terdepan. 2. Akan selesaikan. Oke, nomor berapa kalian punya? Nomor 6. Input atau input? Input. Oke, silakan. Terima kasih. Kita untuk kelompok 2. Kemarin paham ya? Kalimatnya di atas. Suruhannya adalah aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengirim foto, membuat dokumen teks, menghitung angka, mengirim pesan. Ini kita lihat dulu. Berapa kalian tidak serius toh? Kita lihat dulu. Membuat dokumen teks. Kalau kelompok tidak. Anda kalian tidak teks dulu. Membuat dokumen teks. Kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Kita beri 1. Oke, Pak. Berapa? Kelompok 3 membuat dokumen teks. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk membuat dokumen teks. Benar sekali. Sekarang. Nomor 2, Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk kelompok 2 silakan. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk apa? Pengolah apa? Pengolah kata, pengolah angka, komunikasi. Cepat, waktu jangan nak. Kita ingat sudah pada kali di bosan dong. Kita ingat sudah.
Aplikasi TIK yang sering digunakan kesehari-hari. Cepat. Satu. WhatsApp. Kita tes. Apakah benar atau salah? Benar atau salah ini? Benar? Kita cek jawabannya adalah benar sekali. Oke, berikut. Aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi di bawah ini kecuali aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi di bawah ini kecuali presentasi kecuali PowerPoint, Canva, Google dan TikTok. Loh, kira satu pokok tidak. Oke, yang tahu angkat tangan. Ketuk. Oke, silakan. Berapa? Salah besar. Ternyata adalah TikTok. Karena jawabannya cari jawabannya. Oke, kelompok 5 kelompok silakan. Balas and numbering pada Microsoft Word digunakan untuk memilih simbol dan penomoran, mengubah huruf, membuat rata kanan kiri dan tengah, membuat lingkar. Pak kasih dua opsi antara memberi simbol dan penomoran dan mengubah huruf. Yang mana? Cepat, lama sekali. 1, 2, cepat. Ini. Oke. Berbagi dulu. Sama semua, lagi kerja kelompok ya. Sudah? 2 menit? Sudah? Oke? Yang lain belum? Kemana kalau cepat? Oke? Cepat. Oke, berarti. Oke, jawab kita sama ya. Kita jawab sama di papan tulis ini. Yang pertama adalah monitor. Fungsinya untuk terima kasih untuk kita semua anak-anak di mall untuk tetap semangat dalam mendukung pelajaran apapun itu pada pelajarannya, senang dan tidak senangnya namanya terus
pembelajaran harus terima. Apapun itu, baik maupun guru tidak suka maupun suka, tetap namanya belajar dan kita harus terima apapun itu ya. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar komputer informatika tentang perangkat. Perangkat apa? Perangkat keras. Yang maksud dengan perangkat keras adalah perangkat yang bisa. Salah satu contohnya adalah monitor, keyboard, nah seperti itu. Jadi pulang rumah nanti jangan lupa dengan pelajaran ini karena nanti minggu depan kita akan belajar tentang perangkat keras. Salah satunya adalah perangkat lunak yang disebut dengan software. Nah, jadi perangkat lunak ini nanti kita belajar di minggu depan itu tentang perangkat lunak software yang di dalamnya seperti Microsoft Word, aplikasi-aplikasi dalam itu tidak bisa kita sentuh. Itu yang disebut dengan Google, itu disebut dengan Microsoft. Kalau Microsoft lagi disebut dengan perangkat lunak. Nah, seperti itu, oke? Jadi untuk pelajaran hari ini sepertinya kita membosankan ya. Membosankan tidak? Bosan tidak? Tidak bosan? Jadi sudah kita belajar lagi. Lagi kita bosan ya? Bosan kan ya? Oke. Nah, namanya pembelajaran. Pembelajaran itu bosan dan tidak bosannya kita harus terima. Tujuan kita di sini adalah menerima pelajaran. Oke. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah menerima pelajaran untuk informatika hari ini. Jadi, kalau nanti jangan lupa apa yang didapat hari ini kita belajar untuk jenjang berikutnya. Baik. Untuk lebih sempurnanya pelajaran kita, Pak minta salah satu kelas ya, satu kelas. Mas ada yang lagi? Dia yang kelas ya, berarti dia yang harus doa, dia yang minta doa, dia yang sementara dia. Sapu juga dia. Oh, pikir dan tiketnya. Ya sudah, kalau itu kelas untuk maju dan pimpin doa penutup kita sebelum kita pulang ke rumah. Oke? Anak-anak mau berdiri? Baik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang pelajaran ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.